semangat kantor Pelindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sudah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Delvira. Asal usul saya, besar saya, kecil saya adalah di Kota Dumai. SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah, setelah 27 tahun baru saya injak Dumai. Terakhir saya 9 tahun di Papua. Setelah selesai saya dari Papua, saya lihat program untuk narkoba ada di 2 daerah. Satu Kota Padang, satunya lagi di Kota Riau. Saya bilang sama kebetulan Pak Dik ini sekarang sudah jadi kepala BNN di Jakarta Selatan. Saya bilang, Mas, aku mau di Riau saja. Jangan, karena ada istiadat Riau itu susah kamu jangkau. Sama seperti Betawi. Tapi kalau Betawi masih enak gitu kan, karena kamu memang sudah lama banget di Betawi atau di Jakarta. Saya bilang, 3 hari setelah itu, saya bawa ijazah dengan akte kelahiran saya. Mereka kaget, karena mereka tahunya itu saya itu dari Papua ataupun dari Manado. Karena kalau di Jakarta kulit saya agak bersih ya, kalau sini mungkin akibat karena air terlalu bersih jadi agak sweet sedikit gitu. Saya bilang saya asli dari Riau. Nah makanya saya diizinkanlah menyumbang tenaga saya di sisa-sisa umur saya untuk generasi saya yang untuk kedepannya di Dumai. Bagaimana menyelamatkan sumber mas anak bangsa dari bahaya narkoba. Dan izin dari IBSI, saya berkata, saya tidak akan membahas narkoba. Karena itu sesuatu yang bullshit. Dia bak pohon, ditebang pun dia ada tunas lagi. Maka saya dari DPN Sultan, suara lantang anti narkoba, hanya ingin menyelamatkan sumber mas anak bangsa dari kepunahan, dari kehancuran narkoba. Mari yang untuk di sini bantu saya, yaitu dengan jalan merehab atau mengobati anak atau saudara kita yang ingin sehat. Mari. Dan DPN Sultan bekerjasama dengan Rumah Sakit Loka di Batam dan Rumah Sakit Rehabilitas di Loka itu free, tanpa biaya. Jadi silakan daftar, kita asesmen, kita selamatin anak bangsa. Oke, terlebih dahulu itu saja dulu. Nanti silakan ada pertanyaan, saya akan memberikan lembaran. Kalaupun menunggu sampai Pak Kasat atau HBO Pak Doni datang, mungkin dalam perjalanan karena kami tadi malam juga ada sesuatu kegiatan yang di luar dari dugaan. Saya mentemakan bahayanya narkoba di lingkungan kecil. Bapak, Ibu, kalau BSI sendiri kayaknya Ibu ya, semuanya lain. Ini bapak-bapak di rumah tentu kita punya keluarga ya Pak ya. Satu orang kayak yang punya keluarga. Punya keluarga ya Pak ya? Ya. Istri? Ya. Oke, yang lebih 2 juga nggak apa-apa, kita diam aja dulu ya Pak. Narkoba itu kok dari lingkup kita, dari rumah terlebih dahulu. Kenapa sampai anak-anak kita kena atau saudara? Itu adalah sumber pertamanya dari lingkup keluarga, lingkup yang kecil dahulu. Nah makanya kenapa saya berkeinginan sekali untuk masuk ke Pelindo, karena Pelindo itu zaman sekolah ya. Nah, tapi setelah saya datang ke sini, wah ternyata Pelindo minat. Nah kenapa saya mengutamakan sekali datang ke Pelindo untuk sosialisasi penyuluhan KSKP ya Bu ya. Pada saat itu saya diundang makan bareng semuanya. Saya batu, ya udah Bu, sosialisasiin aja PT-PT yang ada di anak Pelindo. Kalau bisa target pertama Pelindo. Alhamdulillah, yang namanya Pelindo istilahnya decision maker yang kota Dumai, welcome. Dengan hanya waktu 1 minggu saya mendapatkan jawaban. Siap Bu. Nah, maka dengan di sini Bapak dan Ibu, saya tidak akan bercerita, wah bahaya narkoba seperti apa. Anak kecil juga ditanya, narkoba juga ada tahu. Kayak suatu tidak greget. Nah, di sini saya sebenarnya akan mengadakan dialog interaktif. Kami karena berhubung Pak Kasat Mardimer kita dengan Habib kita Pak Doni lagi ada suatu acara yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin saya yang mewakili beliau, semoga dalam saya menjawab ini mereka akan datang.
saya dulu sebelum kita memasuki ke materi dulu. Silakan Bapak mau nanya. Iya Pak. Gue demen nih kalau Bapak duluan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan. Ini seperti Batam, Bu. Itu gimana syarat dan syaratnya, Bu? Ya. Atau tetangga kita yang kena istilahnya Pak ya, kita ambil orang luar aja dulu. Bapak silakan datang ke kantor Devi ataupun datang langsung ke BNN ya. Atau kalau karena ini terkait dari dari DPN, kita bicara soal DPN. Nah silakan Bapak datang ke kantor kami, saya asesmen, langsung saya kirim ke Batam. Nah kalau dari Batam sudah mengatakan asesmennya, oke Devi. Dari pihak Rumah Sakit Batam mengatakan Dev, ini sepertinya dia tidak terkontaminasi lagi di narkoba, tapi sudah di psikis dia, kejiwaannya. Alhamdulillah saya juga dengan Rumah Sakit Tampan bekerja sama. Jadi dari Batam itu kita lempar lagi, kita bawa lagi dia ke Rumah Sakit Pekanbaru. Itu pun free, bebas Pak. Ya, karena DPN ini kan Dewan Pimpinan Nasional, Pak. Sangat boleh Pak. Oke, makasih Bu Devi. Kita mau bertanya juga. Ini hal yang baru di Belitung ini kan. Kalau seandainya kita membawa keluarga atau siapapun kawan yang itu jadi memang juga misalkan, wah ini narkoba nih, tangkap ini, sampai jejaringnya begitu kan. Nah, macam mana begitu Bu? Jadi kan bisa jadi keraguan orang mau berobat seperti itu mungkin jadi pikirannya, masih Bu. Kalau saya mungkin mengatakan lebih jelasnya lagi bagian tindak kriminal mungkin Ibu Esi yang bisa bicara ya. Kalau saya itu kan melibatkan bagaimana rehabilitas dan jalurnya seperti apa. Kalau Bapak bilang tadi nanti kita lapor kita ditangkap, itu cuma suatu permainan. Bahasa seperti itu aja. Atau Bu Esi ada mau nambahin lagi nih? Begini Pak, sebenarnya kita pun ada menerima laporan, itu namanya laporan dari masyarakat yang mengganggu ketertiban di dalam lingkungan itu sendiri. Bisa jadi contohnya seperti Pak RT yang termasuk yang melaporkan apa yang terjadi dalam lingkungan itu. Kalau memang beliau yang mengadukan, jelas ada buktinya, jelas semuanya, mungkin bisa. Begini Pak, saya pun sama dengan Bu Devi sendiri. Kita di sini kan di Polres juga atau di kepolisian ini juga ada unit masing-masing sebagai unit narkoba. Kalau saya sebagai di Satbimas itu sama dengan Mbak Devi tentang penyuluhan, baik itu penyuluhan tentang narkoba ini dari tingkat SD, SMA, di kampus-kampus gitu juga bisa. Tapi kalau untuk langsungnya seperti apa, terkadang ada yang katanya kibus gitu ya Pak ya. Itu kita pasti mendalami atau menyelidiki lebih lanjut Pak. Karena kita tahu sendiri dan ini mungkin bukan rahasia umum. Kalau memang permain atau yang mungkin saya rasa Bapak-bapak semua juga sudah tahu, karena ingin menyelamatkan untuk dirinya sendiri, dia tapi untuk lebih lanjutnya memang anggota Satres Narkoba sendirilah yang bisa memberikan seperti itu. Kalau saya sebagai unit saya cuma menghimbau kepada Bapak atau kepada Ibu yang di sini memiliki anak atau supaya terjun langsung ke sekolah-sekolah, dan kita juga menghimbau kepada para gurunya untuk sekecil apapun tindakan anak yang sudah melenceng dari anak-anak yang memang normal, itu cepat kita terima semuanya tindakan atau kita terima semua laporan dari para guru tersebut. Begitu Bapak, terima kasih. Sebenarnya memang wajib seluruh warga atau yang namanya kita yang orang Indonesia berdarah NKRI wajib untuk melapor, wajib memberitahu kalau ada suatu pergerakan di sekitar kita. Karena itu juga ada suatu undang-undangnya juga. Karena kenapa? Ada suatu undang-undang
maksud dari Pak Yopi ya, kalau diberitahu kan gue kena tangkap, nggak dikasih tahu gue kena tangkap juga. Karena memang ada undang-undangnya. Wajib memberitahu karena memberitahu itu adalah suatu kerjasama yang baik antara kita dengan aparat. Nah, bagi Pak Yopi? Maksudnya begini, mungkin bukan itu maksud saya seperti ini. Tapi terima kasih juga penjelasan seperti itu. Jadi pengalaman dulu kami. Kita anak kawan atau saudara gitu kan, kita bikin dia direhab. Ya, ini kan pecandu. Kita bikin dia direhab. Tentu kita untuk mereka itu melaporkan apakah melapor sama itu atau kemana begitu BNN. Iya. Buat tolong direhab anak kita ini atau saudara kita ini terlibat narkoba. Kita minta direhab. Kita melapor itu apakah di proses penangkapan atau memang langsung wajib direhab. Wah ini direhab silakan saja. Gitu langsung begitu atau proses lagi terus di apa telusuri jejaringnya begitu kan. Apakah seperti itu? Oke, yang penjelasan dari Pak Yopi ini akan saya kembangkan lagi. Kalau ingin direhab ini, apakah dia pemakai tunggal, apakah dia pengedar, apakah dia penggendong? Itu dulu unsur pertama. Pemakai tunggal, kalau itu tidak hanya keluarga yang tahu atau hanya lingkup. Kenapa harus ditangkap, Pak? Silakan datang ke kantor BNN atau ke DPN Sultan dan ini adik saya atau saudara saya ingin direhab. Nah, saya minta data, saya asesmen. Saya langsung kasih ke Batam, ke Dokter Danu. Nah, dengan adanya data tersebut, kan diminta nomor telepon keluarga yang bisa dihubungi. Nanti langsung dari Batam telepon keluarga. Nah, dari telepon keluarga itu baru kasih tahu dengan saya, dan silakan mereka datang. Jadi tidak ada jalur-jalur khusus ya Bu Esi, silakan datang. Kasih data, saya asesmen. Oke, kata mereka silakan. Tapi kalau yang mau direhab sudah tergali tangannya di kepolisian, itu pasti ada pasal-pasalnya, pasti ada caranya, prosesnya. Tidak segampang kalau ingin sehat datang ke kantor saya, asesmen, saya kirim. Ayo Pak, kita ke Batam. Tapi kalau udah masuk yang seperti ini, itu semuanya ada proses dan ada peraturannya. Begini Pak, kalau beliau ini, adik teman saya ini memang udah kalau katanya di Rukiah udah gitu ya Bu ya, udah di Rukiah udah apa, jadi orang tua dan keluarganya ini sudah angkat tangan. Jadi seperti apa? Tanpa polisi silakan, tanpa polisi biar saja, seperti itulah ya Pak ya. Tapi karena ya namanya orang tua, gimana solusinya supaya anak ini sembuh, karena dia memang memakai, dan itu pun kenapa dia memakai itu karena pergaulan. Awalnya memang ya pergaulan itu memang diri kita sendiri yang membatasi segala sesuatu yang ada pada diri kita ya Pak ya. Jadi dia minta untuk ditemani, dia minta supaya direhab, dan alhamdulillah itu waktu itu masih di Lido ya Bu ya. Lido ya, waktu itu dia di Lido. Direhab itu lebih kurang semua administrasi semuanya lebih kurang 4 bulan, dan alhamdulillah sehat sampai saat ini. Udah Pengobatan sudah oke, kata dokter, pulang. Ternyata imannya masih tergantung-gantung. Jadi memang tergantung dari keluarganya. Makanya saya bilangin, semuanya itu adalah keluarga. Bagaimana awal pertama keluarga membina anak-anak dan memberikan asupan yang benar, sudah disekolahkan. Nah, tinggal nih anak, bagaimana sih caranya dalam pergaulan gitu. Saya juga heran kemarin Kota Dumai, semakin panasnya denda yang diberikan dari pihak kepolisian atau hukuman seberat-beratnya tentang narkoba, semakin berkembang, nggak ada efek jerah gitu. Izinnya Bu Esi setengah kilo aja seumur hidup ya Bu Esi ya, setengah kilo seumur hidup, nggak ada efek jerahnya gitu. Nah, itu nggak ada efek jerahnya kalau di penjara gitu juga. Sudah penjara, baru pertama kali masuk penjara dia lulusan SD. Nanti pas keluar dari penjara dia pasti udah tamatan kuliah. Kenapa? Ilmunya tuh yang ada dalam penjara. Masuk SD, keluar udah S2. Bagaimana cara mengopel-opel ini? Bagaimana jalurnya? Siapa sih orangnya?
nak kayu, nak macam ini, nak jadi MacGyver, nak jadi semua ilmu ada di sana. Makanya SD masuk, keluar sudah S2. Oke, DPP ada lagi? Mantap. Nah, kalau ada keluarga kita, silakan pintu kantor dibuka 1/24 jam. Dan saya selalu standby. Dan sudah banyak sekali yang orang Kota Dumai kita yang sudah saya selamatkan. Itu memang free, cuma hanya butuh ongkosnya aja ke Batam. Dan doakanlah saya, semoga saya bisa menggandeng dinas sosial untuk membantu orang yang tidak mampu. Kalau pengen sehat, dari dinas sosial kita minta perbantuannya. Nah, tinggal bagaimana masyarakat Kota Dumai mendukung bagaimana pergerakan DPS Sultan. Terima kasih. Begini Bu, di sini kan ada nih beberapa faktor penyalahgunaan narkoba lingkungan kerja antara lain karena penggantian waktu shift jaga. Ya. Jadi yang membuat motivasi pekerja itu karena di sini kan nih bekerja terjerumus dalam narkoba untuk memakai lagi narkoba itu bagaimana antara faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan itu? Diganti shift kedua, bajingan. Atau otomatis orang akan ikut. Gua kelompok yang ini aja dah yang bajingan, aman, damai, tenang, katanya kan. Sure, nggak ada kiri kanan. Kalau yang sebelah sana, usah mikul. Orang tuh ngaji tuh Gus, penat tinggal gitu. Nah, yang orang jalurnya ke kiri tentu ikut ke kiri. Assalamualaikum Pak Mardinaku, Pak Doni silakan. Ya, tepuk tangan dulu tuh Pak Mardinan kita nih. Nah, saya bilang dulu, ini saya dulu, nanti baru kita lempar tentang kriminal dengan pakarnya kita banget nih. Nah, kan saya bilang jalurnya kemana ini ya, ke kiri atau ke kanan? Kalau kebetulan jalurnya ke kiri, saya pasti akan ikut ke kiri, karena situasi saya aman. Saya mau pakai, saya mau apa, nggak ada, karena kita sama-sama satu. Ingat anak, ingat penyakit, kan narkoba tuh kok kena tangkap penjara nanti. Ya. Nah itu Pak yang dikatakan positifnya, yang motivasinya. Jalur mana yang Bapak Mordopan mau? Ke kanan atau ke kiri? Kalau Bapak mau yang ke kiri, monggo, tunggu sampai penangkapan selanjutnya. Tapi kalau mau yang jalur ke kanan, insya Allah jalur sudah diatur dengan Tuhan masuk surga. Nah begitu Pak Mordopan. Jalurnya lagi untuk rehabilitas, nggak susah-susah Pak. Bapak ada motor, ada mobil, tak mengeluarkan duit 10.000 Pak, sampai ke DPR. Depi, saya mau rehat dong. Manu KTP Pak, manu KK Pak, isi asesmen, saya lempar ke rumah sakit lokal. Nah nanti Dr. Danu mengatakan, yaudah deh, ini orangnya benar terkontaminasi di narkoba, silakan datang. Dan dengan harga 4,5 saya antar Bapak ke Batam. Enak Pak, sebelum kita benar-benar tergali di kepolisian. Dengan niat sendiri, ingin sehat sendiri, silakan kita datang. Tapi kalau sudah terkait di kepolisian, dan tiba-tiba Bapak, tolong deh saya mau dilihat. Saya siapa Pak? Saya cuma hanya NGO, LSM yang membantu masyarakat atau anak kita ingin sehat. Tapi jangan saya dikenakan di jalur kepolisian. Walaupun saya digandeng langsung di kepolisian. Kalau ingin sehat, tanpa ada kasus di kepolisian, silakan datang. Kita asesmen bersama. Saya lemparkan pertanyaan langsung dengan Pak Mardiwel ya. Izin Pak, dan makanan pertama. Yang kami hormati Bapak Pimpinan izin dari Ridho ya, rekan semuanya, mungkin ya Cikuan dan ya, banyak juga. Tangga dulu saya Pak Mardiwel itu kebetulan ini kabiro saya ya kan di Pak Doni, wakil saya Pak. Nah ini kebetulan kehormatan betul nih kita langsung diundang di sini kan, di tengah-tengah kesibukan kita dapat bersosialisasi, bertukar pikiran. Jadi dalam hal ini Pak nggak apa-apa. Kita nanti kalau memang Bapak mengerti jenis-jenisnya nanti Pak KBO wakil saya akan memaparkan. Tapi dalam hal ini kesempatan ini kita manfaatkan waktu. Apapun yang Bapak mau tanyakan silakan. Karena di sini nanti kita akan paparkan secara komprehensif sama ofensif terbuka. Tidak ada ditutupi. Jadi silakan kesempatan silakan. Mungkin itu lebih enak apanya kayak audiensinya lebih nampak di mana. Jadi poinnya ada konklusi kesimpulan bisa kita ambil benang merahnya. Baik, ini pertama pertanyaan yang saya langsung pertanyaan dari Pak Jumar Bapak ya.
Ya, oke Pak. Yang pertanyaan pertama ya, perilaku kita di lapangan terkait faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Hubungan antara faktor penyebab dengan motivasi pekerja untuk menggunakan narkoba. Nah, ini Pak, ini kan perilaku kita di lapangan terkait faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini kan nanti kita lihat dulu Pak. Kalau namanya pelaku bandar itu penyalahgunaan narkoba juga. Dia ada yang disebut dengan korban narkotika korban. Nah, ini penyalahgunaan, pelaku penyalahgunaan itu ada kurir, bandar, ada sampai nanti ke pemakainya. Ini kan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Mungkin saya kasih gambaran umum dulu biar tahu kan. Yang namanya penyalahgunaan narkoba itu semua masuk dalam situ. Tapi nanti ada yang pengguna narkoba, ada yang nanti dia hanyalah sebagai yang kena korban penyalahgunaan narkoba. Jadi ada terbagi-bagi. Kemudian perilaku kita di lapangan terkait faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, perilaku. Berarti perilaku kita di lapangan ini Pak, kalau biasanya kalau pelaku narkoba ini Pak, korban narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini, dia akan katanya menambah vitalitas, dia akan menambah etos kerja, kinerja yang bagus, segala macam. Itu sugestinya mengentar Pak. Tapi itu tidak baik, ya kan, tidak baik. Ya, dia berlaku sementara, ya kan, misalnya tetap memakai segala macam, semangat, enggak melek. Kalau bisa 3 hari 3 malam itu dia fresh segala macam, ya kan, bisa segar dia. Tapi nanti efeknya Pak itu panjang. Mengapa di Cina, Taiwan, di daerah-daerah negara-negara seberang itu Pak, mereka menghemat kos biaya dengan memberi narkoba kepada karyawan buruhnya, ya kan? Dengan arti kata, dengan mereka kerja lembur, produktivitas meningkat, ya kan? Mereka kasih supply, jadi akibatnya menjadi ketergantungan. Nah itu dia akibat ketergantungan, sedikit keras, tapi lama-lama Pak, kalau kita seperti memakai sabu-sabu itu imun kita ditelannya, dimakannya, ya kan? Akan menjadi antibodi kita ini menurun. Ingat, kalau narkoba Pak, itu dia nampak Pak, 5 tahun itu di darah nggak hilang Pak, segala macam. Itu dampaknya itu sistemik narkoba. Tidak hanya dampak sosial, tetapi dampaknya itu melebar. Contoh, mengapa saya kasih gambaran narkoba ini seperti seperti suatu gunung es, ya kan? Pola gunung es ya KBO ya. Dia sepertinya sedikit aja Pak, ya kan? Kalau kita bicara dia kurir, bandar, ya kan? Kemudian dia pemakai, dampak dari narkoba, kematian, gila, sakau, itu ada secuil Pak, ya kan? Secuil yang kita nampak ya itu. Mungkin banyak nih kita triliunan habis untuk memberantas, tapi itu belum ada apa-apanya Pak. Itu hanya secuil, ya kan? Fenomena gunung es itu Pak, teori fenomena gunung es itu seperti piramid gunung. Yang kita tengok di tengah dasar lautan itu hanya sedikit, ya kan? Kami memberantas ratusan, saya sama KBO menangkap ratusan kilogram. Kemarin kami juga indeks 60 tahun kami hajar kan, segala macam yang mungkin kalau tangkapan kami 200 kilo, 100 kilo itu belum seberapa, itu hanya secuil, ya kan? Fenomena gunung es itu hanya secuil, tapi yang sistemiknya Pak di dalam air. Apa yang dalam air itu Pak? Dampak dari fenomena itu salah satunya, kalau orang sudah candu narkoba Pak, kalau orang sudah sakau narkoba, apapun dilakukannya. Apa yang dilakukannya? Contoh, kalau dia sudah narkoba Pak, itu isi di rumah itu Pak bisa hilang semua, ya kan? Benar, apapun tetangga bisa hilang. Timbul tindak pidana baru, implikasi yuridis timbul, pasti itu otomatis pasti timbul. Kenapa bisa timbul? Ada kasus yang kita tangani, hartanya terjual semuanya, keluarganya terbengkalai, ya kan? Timbul KDRT, timbul penelantaran sosial, timbul eksploitasi anak. Kalau sudah makin narkoba Pak, kalau kita ada sakau Pak, bawa mobil itu bisa timbul lantas. Kemarin ada kejadian itu ratusan mobil ditabrak korban dari orang pecandu narkoba, ratusan orang meninggal. Artinya apa? Narkoba ini kita
kita korbannya semua. Tidak pemakai pun bapak korbannya. Kalau bapak tidak memiliki narkoba, bapak bisa jadi korban. Itu secara otomatis, baik di keluarga, anak, saudara, itu otomatis kita korban sebenarnya Pak. Bukan mereka-mereka yang penyalahguna narkoba, pelaku narkoba kita. Narkoba ini mengapa dikatakan extraordinary crime, transnasional, kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang melintasi batas negara, karena begitu dia kuatnya Pak sudah masuk di proses bukan ideologi, politik, sosial, keamanan, dia masuk semua. Mengapa Indonesia dijadikan sasaran utama? Karena kita ini sifat orang Indonesia ini sifat mau tahu Pak. Ya kan, apalagi anak-anak kita, ABG kita coba-coba, ya kan, oh enak ternyata, oh sedap ternyata, ya kan. Pasti seperti itu. Sekarang yang tingkat narkoba ini mengkhawatirkan Pak. Sudah sampai di pelosok-pelosok. Orang yang jodoh sawit aja Bapak tengok, habis dapat upah 100.000 atau 50.000 dia pakai Pak. Timbul vitalitasnya, semangatnya lagi. Termasuk kalau kita karyawan-karyawan kita Pak yang di lapangan, ya kan, kita harus lihat gejalanya. Gejala bisnisnya kalau sudah ada perubahan di diri dia, cepat cegah. Kalau bisa nanti panggil kami, ya kan. Oh, mau dites urin selama cepat tes. Lebih baik kita mencegah daripada akan berdampak sistemik di organisasi kita, di perusahaan kita. Percaya kata saya, itu tanggung jawab kita korban. Kalau kita anggota kita salah satu atau beberapa, itu pasti kena semua Pak. Dia mulai narkoba ini pelakunya pintar Pak, dikasihnya bujuk rayu. Coba pada anak muda generasi kita, karyawan-karyawan kita coba dulu sedikit, candunya. 2 kali coba sedikit lebih. Akhirnya kalau sudah 3 kali sudah masuk candunya Pak, itu tak akan gratis lagi. Yakin tak akan gratis lagi, kita akan berusaha mendapatkan barang haram tersebut. Jadi dampaknya besar. Termasuk saya bilang tadi ada KDRT, semuanya dampaknya, sehingga sistemik. Jadi kalau hanya kita lihat, kita menangkap itu apa-apa. Triliunan biaya habis untuk negara ini untuk memberantas narkoba. Tetapi dengan cara apa? Nah, inilah mengapa Bapak Kapolri kita, ya kan, melalui Bapak Kapolda meletakkan, kalau kami ini ada program Pak, namanya Kampung Tangguh. Kalau di Kampung Dalam nih Pak, sasaran kita istilahnya itu ada namanya Kampung Tangguh. Kampung Tangguh itu apa? Kampung wisata itu, Kampung Tangguh itu kami biar monitor mengapa peredaran narkoba di titik-titik ini dijadikan sasaran oleh pelaku. Sehingga kami bersinergi sama-sama dari ada Bimasnya, bersinergi menggandeng polisi berseragam. Kami mengadakan sosialisasi, preventif, pencegahan, preventif, pendekatan terus. Supaya sadar dampak ini banyak, bukan hanya pendegakan hukum, dampak ini banyak. Maka kami lakukan, mungkin kami adakan tapis Quran, kemudian ada membangkitkan budaya masyarakat kerajinan tenun. Kami bangkitkan lagi apa kira-kira potensi. Oh, ada bermanfaat. Kemarin ada yang juara tapis Quran, juara MTQ, kami bangkitkan sampai budidaya tanaman ekspor impor kami giatkan sosialisasi. Di samping penegakan hukum. Penegakan hukumnya kita gas terus Pak. Karena mereka memanfaatkan situasi seperti Kampung Dalam ini dimanfaatkan oleh pendatang memanfaatkan. Dikasihnya generasi muda dengan mencoba narkoba. Nah, akhirnya mereka kita pasang CCTV, kita pasang pos di situ, kita monitor. Walaupun tidak ada CCTV, kita dihancurin sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi dengan intensitas kita lagi dan lagi, itu bisa kita cegah. Kalau kami polisi tidak bisa sendiri Pak, kami bantuan Bapak. Kalau ada indikasi, informasi, laporkan ke kita. Ini tanggung jawab kita bersama. Izin Pak. Jadi tadi Bapak bilang laporkan. Jadi ada yang bertanya sebelum Bapak datang, nanti kalau kami dilaporkan nanti kami kena tangkap. Nah, ini bedanya. Sebenarnya dilaporkan tuh Pak, informasinya itu sangat secret, sangat rahasia pelaporan. Kalau kami bekerja sendiri tidak bisa Pak. Bapak informasi boleh secara japri segala macam. Itu kalau kita ada di BHI, kita namanya buku jaringan. Kalau Bapak informasi itu dilindungi. Narkoba beda dengan tindak pidana umum. Tindak pidana umum itu harus lapor, Pak, saya dirugikan, ditipu gelap. Pak, saya ini diserobot tanah saya. Pak, dilakukan penganiayaan terhadap anak saya. Itu tindak pidana umum. Itu namanya model
B laporannya. Kalau kita model apa? Nggak ada dah Pak. Orang melapor, Pak, saya pelaku narkoba. Ada nggak pikiran menurut Bapak? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Pak, tangkaplah Pak saya Pak. Katanya kan tangkap saudara saya. Nggak ada Pak. Jadi kita betul-betul secret, betul-betul rahasia, kita jaga kerahasiaannya. Tanpa informasi bapak-bapak, tanpa laporan bapak-bapak, gimana kita menyelamatkan generasi muda kita nih Pak? Gimana? Narkoba ini sangat seperti virus ya, bergeraknya banyak. Apalagi kita di rumah ini Pak, lintasan tempat paling strategis. Itu dari rumah ini Pak mau dikirim kemana menurut Bapak? Sampai ke Papua sana, sampai ke Bali sana, Rian Jaya. Berapa kita bisa menyelamatkan generasi muda kalau Bapak sedikit peduli atas narkoba, sedikit saja memberi informasi tentang narkoba, baik dari karyawan kita sendiri ataupun orang lain kan. Karena Bapak mata telinga kami. Kalau kami berbuat, kami hanya personil terbatas Pak. Ya kan? Kami pun mungkin sudah ditandai. Kayak saya pun sudah ditandai. Oh ini Pak Kasat, ini Pak KBO waktu Pak Kasat sudah tahu kami bergeraknya karena mereka sudah tahu. Mereka canggih-canggih Pak pelaku ini. Mereka punya jaringan. Tanpa bantuan bapak-bapak, identitas bapak, kerahasiaan bapak saya jamin. Ya kan, saya jamin. Laporkan aja. Kita juga ada apa ya Pak KBO? Kita ada WhatsApp kita juga, apa Japri kita juga punya sosmed kita juga ada. Kalau bisa ke saya pun tidak apa-apa laporkan. Karena ini tanggung jawab kita Pak. Kita mau kita pasti bisa. Tapi kalau kami sendiri tidak bisa Pak. Jadi apapun kalau ada gejala di karyawan Pak sampaikan aja. Kami terbuka. Kami siap 24 jam. Ya kan? Artinya kita ini sudah betul-betul konsen narkoba. Mengapa saya bilang di tingkatan teratas karena sudah parah Pak. Pasar yang terbesar di Indonesia. Bayangkan dari puluhan negara, mengapa sasaran narkoba ini kita berantas dia bangkit lagi, kita berantas dia bangkit lagi. Setidaknya kita berusaha. Inilah leading sektornya, inilah yang leading pointnya kita pertama preventif ini kita kedepankan sesuai arahan Kapolri. Pendekatan preventif tidak harus digiatkan, harus dimasifkan supaya apa? Mengkonter kita dalam penegakan hukum. Narkoba itu berkembang Pak hukumnya. Growing flow berkembang. Kalau terus ujuk-ujuk ditangkap nggak selesai. Ya kan, mengapa sekarang sudah ada aturan hukum Pak? Kan ada perpol 81 semua tentang rehabilitasi PAT. Mengapa kami nanti orang-orang seperti ada karyawan Bapak Pak yang kena yang pecandu narkoba kita rehab Pak, supaya mereka kembali ke keadaan semula. Kalau kami ujuk-ujuk penegakan hukum, nanti ke depannya Pak mereka lebih pintar Pak. Ya kan, pintar dalam segala hal. Gara-gara penyalahgunaan narkoba nanti juga jadi bandar ya Pak. Ya kan, ilmunya berkembang. Ya kan, salah satu pengendali narkoba itu yang besar itu di lembaga pemasyarakatan. Berpikir kita, mengapa pengendalinya selalu di lapas? Nanti kalau kita terus di ujung kasihan beban negara biaya banyak. Ya kan, tambah nanti kasih ribuan, jutaan pelaku penyalahgunaan narkoba kita tangkap. Tidak efektif. Mengapa ini lebih diutamakan, diintegrasikan supaya kita bisa mencegah demi karyawan kita segala macam. Jangan sungkan-sungkan, kami ofensif, kami terbuka. Apapun Bapak tanyakan Pak, gimana teknik pencegahannya, Pak bagaimana, silakan bertanya. Karena ini tanggung jawab kita bersama ya Pak GBO ya. Itu Bu Devi. Mungkin ada yang ditambahkan Pak? Masuk kita ke pertanyaan kedua nih Pak. Kan kita dialog nih, ini tadi dari Pak Dovan, bagian divisi media dan negara. Nah ini dari Bapak Rudi, bagian divisi bisnis dan pelayanan kapal. Pertanyaannya, ganja termasuk dalam kategori narkoba. Jadi terkait dengan demikian, ada seorang anak yang membutuhkan ganja tersebut sebagai obat. Bagaimana tanggapan atau pelaku dari anti narkoba dengan persoalan tersebut? Jadi ganja itu dipakai untuk pengobatannya, ya. Pak Budi? Oke, kalau gitu kan, kalau ganja ini kan ada pidananya ya, kasus pidananya. Nah kalau seperti ini kita lempar langsung dengan Pak Martiwel ataupun dengan Pak Doni. Nah, apakah ganja itu termasuk dalam, apakah ganja itu saya pakai untuk pengobatan, sedangkan ganja tersebut adalah hukuman, ada termasuk salah satu hukuman pidana. Nah, bagaimana
ini bisa kami ketahui dan bagaimana pemecahannya, Pak? Baik, terima kasih buat pertanyaan dari Mas Rudi. Sebelum saya jawab, pertama-tama kami minta maaf dulu karena sesuai dengan undangan itu jam 9 ya Bu. Cuman ya namanya kami di kepolisian itu kegiatan itu banyak, padat, dan kadang tidak menentu. Jadi pada saat tadi saya persiapan mau ke sini, pimpinan perintahkan ada rapat. Jadi mau tidak mau saya langsung geser. Kemudian ya puji Tuhan kita bisa bawa Pak Kasat langsung di sini, gitu kan. Jadi terkait dari pertanyaan tadi, masih banyak waktunya nggak Bu? Masih banyak ya. Kalau memang masih banyak, saya boleh bukakan 3 kilo jenis daun ganja kering. Ini dia. Ganja itu, ini nama lainnya Pak. Cannabis, marijuana, cimeng kalau orang kita bahasanya cimeng. Cimeng, asis atau rumput atau grass. Nah, ini dia. Pemakaian lama menurunkan daya tahan sehingga mudah terserang infeksi, dapat membuat ketagihan secara mental, pikiran menjadi lambat, akan tampak bodoh, mempengaruhi konsentrasi dan ingatan. Seringkali pengguna mencari obat-obatan lebih keras dan mematikan. Ini dia Pak, akibatnya ini jelas, mengakibatkan nadi, keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk berperilaku. Jadi terkait pertanyaan dari Pak Rudi tadi, ganja termasuk dalam kategori narkotika, itu jelas ya Pak ya, jelas dia sudah termasuk golongan 1. Jadi terkait demikian, ada seorang anak yang membutuhkan ganja tersebut sebagai obat. Bagaimana tanggapan? Jadi begini Pak, metamfetamin itu memang ada Pak. Dalam dunia medis itu memang dikenal. Jadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu yang diatur di situ, yang ada sanksi pidananya itu penyalahgunaan. Ketika benda-benda ini disalahgunakan tanpa izin dari medis atau dari pejabat yang berwenang, dia masuk Pak. Nah, kalau pertanyaan tadi ada anak yang memang kebutuhannya seperti itu, nanti medis Pak yang menentukan. Orang tua ataupun saudara tidak bisa ujuk-ujuk nih nak, oh cimeng aja nih biar sehat kok, yang ada mati Pak. Nah itu dia, itu semua udah ada ketentuan, aturannya sudah ada. Jadi tinggal lagi kalau memang mungkin Bapak lihat di media sosial sekarang rencananya ganja ini mau dilegalkan, gitu kan? Cuma belum bisa Pak, aturannya belum ada. Ya. Kalau memang nanti ada aturannya, mungkin tidak menutup kemungkinan. Dan sebagai informasi, untuk narkotika jenis ini yang bagus ini Indonesia punya Pak, itu Aceh punya, gitu loh. Aceh, itu makanya perguruan marijuana ini Aceh yang bagus. Cuman jangan coba Pak, atau udah pernah coba? Belum ya? Nah, itu dia Pak. Oke, Bu, apa? Atau ada masih kurang jelas Pak? Gimana caranya nih biar anaknya memang butuhnya tuh ganja gitu. Ibaratnya lah ya, anggap aja butuhnya memang betul-betul ganja sebagai obatnya. Jadi begini Pak, kalau kita bilang anak itu langsung kita vonis dia butuh ganja, marijuana ini yang dibutuhkan sama pasien ini, mungkin itu. Jadi ada teknik lain ya, dunia medis. Saya juga tidak bisa terlalu jauh nih ngomongnya. Cuman saya ngobrol sama teman-teman yang di medis seperti itu. Yang dekat atau contohnya, kenapa saya bahasakan tadi amfetamin, metamfetamin, gitu kan? Karena itu yang dipakai. Benzo, kalau di obat batu itu ada benzo, itu amfetamin Pak. Itu makanya ketika kita lagi berobat misalkan batu atau flu, nanti itu dokter tanya, Bapak ada mau cek urin kah? Kalau memang tidak ada, mereka akan kasih benzo. Benzo itu ada komposisi dalam obat batu. Kenapa? Ketika Bapak nanti cek urin itu positif Pak, amfetamin. Ya Pak ya, bukan amfetamin. Gitu. Kenapa? Dia ada biusnya. Kalau kita minum obat itu kan pasti ngantuk nih Pak. Nah seperti itu. Jadi kalau dibilang ada pasien yang langsung kita vonis dia, itu dari dokter yang menentukan Pak. Seperti itu. Saya coba mengambil garis tengahnya, di samping kata sudah dijelaskan sama KBW saya Pak Dodi, kita belum ada aturan yang mengaturnya. Yang kedua, mengapa
ini saya kasih suatu clue. Mengapa kita dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba selalu kita memberi pertanyaan, apakah saudara ada mempunyai izin? Ya kan Pak, pertanyaan terbuka. Apakah Anda memiliki izin dari kewenangan yang dia berfungsi? Ini orang kesehatan Pak. Jadi kita nggak bisa mendahului, oh ini untuk pengobatan anak saya, nggak bisa. Berarti ada apa? Ada esensi pasalnya, klausulnya yang mengatakan di Undang-Undang 35, kalau ada izin bagaimana? Izin boleh. Ya kan, dia kesehatan untuk farmasi dan obat-obatan, ya kan, itu menahan efek sakit. Tapi ada dosis Pak, ada takarannya, ya kan, untuk dunia kesehatan. Mengapa Bapak bertanya, Pak, di negara lain sudah dilegalkan loh Pak, 15 negara sudah dilegalkan, Meksiko, Italia, Amerika, Australia, ya kan, sampai negara besar Amerika semua melegalkan. Cuma satu kita di Asia yang sudah ya kan, yang melegalkan. Mengapa? Mereka masyarakatnya, penduduknya sudah sadar hukum Pak, sudah sangat sadar hukum. Karakter budaya mereka itu dia sejenis. Beda kita heterogen Pak. Banyak budaya kita di sini. Sifat masyarakat kita ingin tahu. Sifat masyarakat kita bikin sedikit, coba lagi. Ini penyakit Pak. Budaya hukum berbeda, kita belum bisa menerima budaya hukum yang sudah satu sistem. Kita banyak sistem Pak. Mereka tertib. Ini kalau contoh saya ambil, kalau dia lalu lintas kan, mereka kalau saya ke Malaysia atau kemana ke negara luar negeri itu, kalau ketika hidup, ya kan, sebelum sampai lampu mereka sudah berhenti Pak. Kalau bisa kita kejar lampu merah itu kan, masuk, ini budaya hukum Pak. Dan mereka sadar kalau mereka salah, ya udah, letak tilang di sini, letak segala macamnya, udah mereka bayar pajak, ya kan. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa permudah, kejar-kejaran kita. Kadang miris kita Pak, kadang orang mau minta barang pun tidak bisa karena kita duluan. Itulah budaya hukum kita itu belum siap menerima perubahan-perubahan seperti itu Pak. Iya kan? Saya pernah ke Malaysia contohnya, nenek-nenek menyeberang aja bisa ada menit, nunggu semua itu. Padahal suka mau dikasihnya 1 menit, 5 menit, segala macam, bisa jalan pelan-pelan. Kalau kita, kalau bisa kejar lampu merah sebelum, ayo masih bisa. Nah ini budaya hukum Pak, kita belum siap. Artinya, biarlah dunia medis dia kita berikan kewenangan Pak. Ada takaran, jangan kita coba-coba. Nanti prognosis sampai kita bagaimana? Kecanduan dampaknya, ganja ini luar biasa loh Pak. Dampaknya, mengapa saya bilang ganja ini luar biasa? Ini kalau diramu waktu saya di Aceh itu ada namanya kayak seperti dodol Aceh ya Pak ya. Itu dampaknya luar biasa. Bisa emosi tak stabil, bisa nanti bisa melakukan marah-marah segala macam. Saya nengok sendiri, dampaknya itu luar biasa. Seperti makan Pak, kita kalau makan enak, dodol enak, tapi dampaknya sempat, kalau dampaknya membunuh, sempat kira-kira ADRT sama keluarga, ya kan? Karena jangka panjang Pak. Mengapa kita tidak melegalkan? Mereka di luar negeri, Asia satu-satunya di Thailand itu karena dia satu-satunya negara di samping 15 negara yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan, kalau artinya Pak, kenapa tak dilegalkan? Itu pikiran kita, budaya kita belum siap menerima adanya suatu perubahan, perkembangan hukumnya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Ada lagi mau ditanyakan Pak? Terima kasih Pak. Kayak Pak Rudi udah cukup paham ya Pak ya, karena saya lihat diam aja. Jadi ganja itu Pak jangan coba-coba dikasih Pak, karena itu ada undang-undangnya. Hukuman paling terberat itu adalah di ganja. Ya Pak Mandiban ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Pak Gunawan nih, bagian SPMT. Hanya Bapak lah yang tahu apa itu SMT ya. SPMT. Sekolah pertama menengah gitu. Habis itu tamat. Oke, pertanyaannya nih, berapa lama bisa dinyatakan bersih dari narkoba bagi pemakai narkoba setelah berhenti mengkonsumsi narkoba? Oh, jadi bahasa Bapak nih, kalau dia sudah berhenti narkoba dan sudah direhab,
Apakah itu bisa menjamin juga bahwa dia tidak akan jadi narkoba lagi atau pemakai lagi, kan gitu ya Pak ya? Oke. Apakah benar minuman bersuplemen mengandung zat narkoba atau doping? Ada. Kalau saya, ini mungkin yang nomor 2 khusus untuk Pak Martinwell ya. Kalau saya mungkin berapa lama bisa dinyatakan bersih dari narkoba bagi pemakai narkoba setelah mengkonsumsi narkoba? Jawaban saya yang pertama, seberapa lama sih dia? Apakah dia pemakai aktif atau semuanya dia pakai? Nah, kalau pemakai dari A sampai Z mungkin udah bertahun-tahun, butuh waktu. Nah, sebenarnya butuh waktu itu pun dalam diri dia. Kalau pengen sehat 1 hari juga bisa, asal niat, tidak akan kembali lagi. Tapi sudah direhab, oke, kata dokter Dano, pulang dengan gagahnya. Ketemu di Jalan Patimura, ketemu Jalan Nangka atau Sultan Kasih. Kumpul kita, aku, ayo coba dulu. Kok cemil. Satu pergaulan dari teman, lingkup kerja, lingkup sosial, lingkup semua. Tapi kalau 1 hari saya jamin bisa sembuh apabila keinginan dalam diri sendiri saya harus. Jadi katakan di dalam diri itu aku pasti sehat, itu pasti sehat. Karena keyakinan itu segala-galanya dalam diri. Kalau pergaulan kita yang batasi, pertemanan kita yang batasi. Oke, kalau seberapa lama sih pengobatan dalam rehabilitas itu tergantung dari kondisi fisik kita. Kalau udah hampir gila itu kayaknya harus langsung masuk ke psikiater atau ke rumah sakit sumber waras gitu. Tapi kalau hanya untuk sekedar kita sehat, ya semoga tidak sampai berlarut-larut. Oke, Pak Martinwell dilanjutkan Pak. 3 harinya Pak. Oh, bayangkan Pak, sudah berapa banyak yang pakai, ya kan? Saya pernah di Polsek Kota, jadikannya reskrim sana, menangkap salah satu 2 orang pelaku narkoba. 2 orang pelaku narkoba Pak, badannya kecil-kecil, saya bikin kecil ya, sudah diborgol Pak. Anggota saya megang 6 orang, tumbang Pak. Terpaksa saya turun dari mobil sebagai komandannya, kanitnya turun, tumbang. Bayang saking dia tak tahan emosinya. Ini adiknya, adik kandungnya, gini kan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kantor Pelindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih udah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Delvira. Asal usul saya, besar saya, kecil saya adalah di Kota Dumai. SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah, setelah 27 tahun baru saya dijaga. Borgol adiknya, tahu saya di rumah sakit Polri, 6 jahitan berat nadinya Pak, hampir putus. Bayangkan berapa lama dia pakai. Sama saya juga diamankan pelaku narkoba, mungkin yang sudah lama dia pakai, anak muda bisa lepas di 6 orang petugas saya, personil saya yang memegang. Sampai anggota Katim saya bilang, komandan kejar, karena badan saya kecil, saya yang sprint lagi kan. Ini beda nih, kalau bilang kan sudah hampir jauh, lari meloncat itu. Bayangkan sedikit kencang, napas saya kan mau putus, kalau bilang bayangkan Pak, saking bahayanya narkoba. Artinya kalau kita pakai narkoba ini secara medisnya, dia seminggu kalau untuk jenis sabu-sabu Pak, seminggu atau 6-5 hari itu masih masuk vitamin masih ada di badan. Tapi di darah Pak, di darahnya tetap ada. Kita ada tes nanti di darah, di rambut, itu terdeteksi, ya kan? Masa pemulihan kalau Bapak sudah bisa hilang dari candu tersebut, ya udah jangan lakukan lagi, biar metabolisme. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kantor Pelindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Kayak masih udah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Delvira. Asal usul saya, besar saya, kecil saya adalah di Kota Dumai. SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah, setelah 27 tahun baru saya injak Kita tubuh bekerja lagi, ya kan sudah normal. Seminggu, 2 minggu, sebulan sudah normal. Janganlah coba-coba, percaya kata saya. Jangan coba-coba, dampaknya nanti kasihan. Ketika kita sudah tua nanti kita stroke, ya kan? Kita nggak bisa apa-apa lagi, segala macam. Awal muda nggak apa-apa, Pak. Vitamin memang segala macam, tapi kita nggak ada izin. Kita tidak sesuai takar. Sifat kita, mohon maaf, kita budaya kita itu kalau sudah enak-enak lupa. Mengapa harus orang kesehatan yang memberi takaran? Karena takaran itu sudah ada ukurannya, Pak. Kalau kita sedikit kurang tanggung, tambah lagi, makin enak, tambah lagi, makin asik. Nah itu penyakit kita, Pak. Itu penyakit kita itu secara otomatis tuh. Nah saya bilang kalau bisa jangan dekati narkoba. Mendekati aja nggak boleh, Pak. Apalagi menggunakannya, ya kan? Hukum kita sudah bagus. Hukum kita sudah dirubah sedemikian rupa supaya pecandu-pecandu narkoba itu tidak kita tangkap. Saya jamin pecandu narkoba kalau datang baik-baik saya yang merehabilitasi, kita yang memfasilitasikan. Lebih baik melapor, enggak masalah. Kita bisa cegah, Pak. Tapi kalau Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kantor Lindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih udah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Delvira. Asal usul saya, besar saya, kecil saya adalah di Kota Dumai. SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah, setelah 27 tahun baru saya injak. sudah berlarut-larut, kasihan saya bilang anak cucu kita pun yang tak pecandu jadi korban, Pak. Rumah kita kemalingan dia kira-kira gimana, Pak? Ya kan? Kesal nggak kita kan, Pak? Kita korban laka lantas gara-gara pecandu narkoba. Kesal nggak kita kan, Pak? Kita nggak pecandu. Sebenarnya kita yang korban, Pak. Kita yang korban. Itu saya bilang tuh, rumah kasar narkoba dibongkar orang, maling baru tertangkap ekspos kemarin. Kesal nggak kita? Rumah kasar aja, kasar narkoba kena bangga. Mungkin kiranya ada BB di rumah kasar narkoba kan, saking nggak tahannya, nggak ada uang malunya, Pak. Rumah kasar SDM itu nggak ada. Yang penting mana tahu dapat barang di sini sekarang itu kita ekspos tadi baru ketangkap, Pak. Kasihan anak muda, karena pecandu narkoba mereka semua kan. Nah, mana urat malunya saya bilang tadi. Kita aja ditangkap 6 petugas, tumpang 6 petugas dibuatnya kan. Kecil badannya kan. Oh ini rumah polisi, ini rumah kasat, dua-duanya nggak takut ya, Pak. Yang penting manjat, ambil, dapat barang, jual, atau dapat hal yang lain, maka sangat lagi. Tapi sampai kapan? Ya, Pak ya. Sampai kapan kita menyiksa generasi muda kita, keluarga kita? Demikian, Pak ya. Apakah benar minuman bersuplemen mengandung zat narkoba, Pak Majudan? Ya, itu betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kantor Lindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih udah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Delvira. Asal usul saya, besar saya, kecil saya adalah di Kota Dumai. SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah,
Setelah 27 tahun baru saya injak. Ya kan, seperti mengapa mungkin kalau kita yang viral-viral itu mengandung kodai ya Pak, kodai itu kan nanti ada skalarisasinya dia golongan 3 ya kan, golongan 3 kan ada 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Itu mengandung Pak. Itu kenapa saya katakan itu di dunia kesehatan itu sangat membantu untuk masa pemulihan, menghapus menghancurkan virus-virus segala macam. Tapi ada takarannya. Tapi kalau kebanyakan obat-obat kan berbahaya juga. Contoh sirup anak-anak segala macam yang tanpa apa kan kasihan gagal ginjal. Kenapa? Karena kebiasaan kita kasih obat akhirnya tergantungan segala macam. Enggak baik Pak, karena juga ada zat-zat yang berbahaya, ada takarannya. Nah, mengapa nanti kalau kita seperti tadi saya ngajarin juga, kalau Bapak nanti alasan, Pak saya begadang minum Clean&Dive 4 kali, ya positif Bapak, vitamin positif Bapak. Ya kenapa ada zat di dalamnya? Karena kan anggota saya kalau dites urin dia kan banyak kilahnya ya. Oh Pak, saya minum obat ini, dia sudah tahu dah. Pak saya minum, Pak saya begadang tadi adik saya nikah Pak minum Clean&Dive. kan bisa tuh Pak ya. Tapi kita ada alat kita yang namanya gengsi, ada mengetahui alkoholnya, semua vitamin bisa ketahuan, kode segala macam bisa ketahui alatnya. Ya kan Pak, kalau Bapak mau cek nanti kita bisa kerjasama sama kita juga ada alatnya segala macam ketahuan kan. Oh ini alkohol, ini mengandung ini ketahuan Pak. Ya kan, jadi sama-sama ya Pak ya kita cegah ya Pak ya. Demikian Bu. Pertanyaan terakhir nih, atau ada lagi lembaran nggak Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kantor Belindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih udah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Delvira. Asal usul saya, besar saya, kecil saya adalah di Kota Dumai. SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah-daerah, setelah 27 tahun baru saya injak coba ya. Ini dari Pak Dito, bagian teknik. Nah, bagian lagi SMP, tapi ini SPMT, ya tamat sekolah. Pertanyaannya, apakah kegiatan ngelem seperti yang dilakukan remaja-remaja termasuk narkoba? Karena itu sangat meresahkan masyarakat. Nah, pertanyaan pertama ini Pak, memang itu kegiatan saya Pak dari awal dengan Pak Mardiwel nih ngelem. Karena kan selama COVID 2 tahun 14 bulan 5 hari itu anak-anak sekolah kita kan kebanyakannya nganggur tuh ya, nggak ada kegiatan. Jadi kalau anak-anak yang separuh tadi yang saya bilangin mau diambil jalur kanan atau jalur kiri, nah ini tibanya ke jalur kiri nih anak. Nah itu saya sosialisasikan ke semua SD. Alhamdulillah untuk di tingkat SD saya sudah semua sosialisasi. Dari anak-anak SD tersebutlah kita bisa mengorek tentang anak-anak ngelem. Nah kadang-kadang anak-anak ngelem, gimana nampak? Lu nampak bunda? Kotak bunda, di rumahnya bunda. Aduh mah kosong bunda, aku nampak bunda lagi apa waktu nak? Kata dia, apa tuh? Dia kena iruk-iruk, kata dia. Oke, sudah itu pun juga di sekitar kantor saya dia harus sosialisasi. Jadi di sebelah saya itu ada gardu PLN. Habis itu kan jembatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kantor Belindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih udah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya
kecil saya adalah di Kota Dumai, SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah, setelah 27 tahun baru saya injak penyeberangan. Saya sering lihat ngapain nih anak-anak ya, karena kan depan samping kan. Saya pergi, saya datang dia minggat. Saya pergi dia datang. Akhirnya saya pakai ilmu kebersamaan. Apa itu? Saya pakai celana pendek, saya pakai tank top. Dia datang, nak mana? Duduk sini, bunda nak duduk juga sini. Enggak dong, nanti kami nak tangkap. Tidak sayang, kita duduk sama-sama. Di situ ada 3 orang, termasuk dengan saya 4 orang. Dia duduk jongkok, saya duduk jongkok. Dia duduk melepak, saya duduk melepak. Nah, saya bilang gini, apa di buat tu nak? Lem lah bunda. Nak apa nak lem? Ikut nak kejut? Tak bunda, kami nak lem. Sebenarnya saya bisa untuk berikan, tapi saya pengen lihat seperti apa sih gaya mereka. Nah, jadi ada nih anak yang kurus tinggi nih, bukan bapak ya, maksudnya anak juga nih. Jadi diambilnya lah plastik. Diambil plastik, kelihatanlah lem itu yang warna kuning ya, oranye ya, kambing ya. Dimasukinnya, kedua, dimasukinnya lem ke dalam, sepertikan aja. Apa? Bunda, aku nak jadi Jokowi. Nak jadi Jokowi? Itu kerja bunda ya. Diambilnya plastik, dihirup cuma 3 kali, sampai 3 kali. Habis itu dia diopor ke temannya. Dia langsung perbaiki bajunya. Dia jalan dengan kakaknya. Siapa yang mau sepeda cycle? Ingat kan iklan Pak Jokowi, ternyata jadi doktrin di kepala dia. Ingat, siapa yang mau sepeda cycle? Bilang dengan bapak. Berubah, dia menjadi Pak Jokowi. Ya, yang satunya lagi. Apa di mana? Aku nak jadi Superman bunda. Kenapa? Dumai Cilaput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kantor Pelindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih udah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Delvira. Asal usul saya, besar saya, kecil saya adalah di Kota Dumai. SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah, setelah 27 tahun baru saya injak. Apa siapa itu nak? Banjir. Tak pernah tak banjir. Dihirup lagi sampai 3 kali. Kok saya nggak begini? Kena kepala saya ya. Tadi jadi Superman kan? Ucap, jaminnya mana? Wah, tuh anak siapa lagi bilang ucap kan? Di sini ya, kena banjir kan? Abang nak jemput orang lagi kena banjir. Gitu. Dah selamat dah Dumai dah bunda. Biar banjir lah bunda. Kata yang satu lagi, ikut nak jadi apa nak? Saya nak jadi penjaga hewan. Nak buat kebun binatang. Aku ni penyayang binatang ni. Dah dihirup 3 kali. Apa tu? Harimau. Kawan aku. Sini harimau. Duduk. Terus. Ular besar. Sini ular. Bisakah harimau dengan ular besar? Datang dia. Ayam katek. Ya, sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kantor Pelindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih udah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Delvira. Asal usul saya, besar saya, kecil saya adalah di Kota Dumai. SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah-daerah, setelah 27 tahun baru saya injak. Kalau kita gabungin ini pelit makan ya kan, saling memakan. Tapi dengan dia terang itu dia bisa menyatukan. Nah, sebenarnya apakah katanya tadi Bapak itu tadi bilang, apakah kegiatan lain seperti yang dilakukan remaja termasuk? Sebenarnya masih belum ada undang-undangnya, tapi sudah termasuk salah satu narkoba ya Pak. Nah, apa karena itu sangat meresahkan masyarakat? Memang benar. Makanya saya dan DPR Sultan digandeng dengan Pak Mardiwe dari Satgas Narkoba selalu mengadakan sosialisasi di anak SD, SMP, dan SMA, khususnya tentang online ini. Sebenarnya di sini ada perbedaan. Saya selalu mendengar kata orang halu katanya. Oh itu halunya tinggi katanya. Halu tinggi itu seperti apa halunya? Saya selalu mengatakan, Bu Wan masih ingat apa perbedaannya saya katakan? Apa Bu Wan? Halu dengan hayal kata Bu Wan. Saya selalu memberikan pengertian kalau dibedakan yang dikatakan halu itu seperti apa, hayal. Ada lebih 250 obat-obatan yang lebih dimasukkan terbantu dari golongan berbahaya. Jadi alhamdulillah pemerintah kita sudah care, Kementerian Kesehatan sudah care, semua mengatur semuanya. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama peduli Pak, jangan sampai orang anak-anak kita coba-coba ngeleng segala macam, itu sama berbahaya. Nah, seperti itu memang jangan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kantor Pelindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih udah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Delvira. Asal usul saya, besar saya, kecil saya adalah di Kota Dumai. SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah-daerah, setelah 27 tahun baru saya injak. Biasa, kita sudah ada regulasinya. Ya, kita pun akan mengawasi apotek-apotek yang nakal, distributor yang nakal melalui Satgas Narkoba Polres Dumai. Ya, kita akan awasi Pak, termasuk apa Pak? Yang menjual ini bahan bangunan ini perlu kita apa juga Pak? Kita awasi, jangan jual lem kambing kepada anak-anak kecil kan? Benar nggak Pak? Iya berbahaya Pak. Ya kan sama-sama selektif kan? Ini tanggung jawab. Kembali saya bilang, ini tanggung jawab kita bersama. Regulasi sudah ada. Perubahan Undang-Undang 35 sangat luar biasa. Sama-sama kita rangkul supaya kita terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Yang menyatakan bahwa pemakai itu tidak ditangkap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kantor Pelindo Regional 1 Cabang Dumai yang siap untuk menerima sosialisasi terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih udah mampir ke kedai kopi dia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Delvira. Asal usul saya, besar saya, kecil saya adalah di Kota Dumai. SD saya di Laboroseng, SMP saya dari luar negeri Dallas, Batu Laksamana, dan SMA saya PGRI. Dan setelah saya tamat ke daerah-daerah, setelah 27 tahun baru saya injak. Itu saya bilang tadi Pak, terima kasih. Saya bilang tadi undang hukum itu berkembang, perkembangan hukum itu luar biasa. Jadi kalau untuk pemakai Pak, itu
itu ada kewajiban hukum, silakan serahkan ke kita rehabilitasi, kita DAT kemana kan. Tidak wajib kita harus menangkap orang yang pecandu narkoba. Sudah ada undang-undang, saya sudah bilang perpol, sudah ada, ya kan, perma sudah ada 40 perpol